Menerapkan Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020, petugas gabungan dari TNI, Polri, dan ASN menggelar operasi justisi protokol kesehatan. Dalam operasi tersebut, puluhan warga yang terjaring selain disanksi denda Rp100.000, juga diminta membuat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Sebelum dilakukan operasi, puluhan petugas gabungan dari TNI, Polri, dan ASN melakukan apel bersama di halaman Polres Malang Kota. Apel yang melibatkan puluhan personil gabungan ini dipimpin oleh Wali Kota Malang, Sutiaji. Usai apel bersama, petugas gabungan ini melakukan operasi justisi di Jalan Simpang Ijen, Klojen, Kota Malang. Dalam operasi ini, petugas berhasil menjaring puluhan warga karena tidak memakai masker. Warga yang terjaring razia ini oleh petugas diberi sanksi berupa denda Rp100.000 dan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya dengan tidak memakai masker saat keluar rumah. Jika terbukti melanggar akan disanksi berupa denda uang sebanyak Rp100.000. Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Leonardo Simarmata mengatakan, operasi ini merupakan penerapan Perda Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 dan Inpres Nomor 6 Tahun 2020. Dalam operasi ini pelanggar didenda uang sebanyak Rp100.000 sesuai Perwali Kota Malang. Kapolres juga menambahkan bahwa dari hasil operasi ini diketahui sudah 75% warga Kota Malang mengenakan masker. Rencananya operasi justisi ini akan terus dilaksanakan setiap hari dengan lokasi yang berbeda-beda. Kita tadi sudah diawali dengan kegiatan apel bersama dipimpin oleh Pak Wali Kota untuk kesiapan penegakan daripada Perda Nomor 2 Tahun 2020 dari Provinsi Jawa Timur dan juga Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2020 tentang protokol kesehatan. Nah, kita hari ini sudah melakukan operasi justisi namanya. Operasi justisi protokol kesehatan menindaklanjuti Inpres Nomor 6 Tahun 2020 di Kota Malang bersama dengan Kodim 0833 bersama dengan Satpol PP. Lalu juga ada dari Ketua Pengadilan, Hakim, dan juga dari Kejaksaan. Nah, kita akan melakukan upaya yaitu pemberian denda ya untuk sesuai dengan aturan di peraturan daerahnya menyesuaikan dengan Perwali Nomor 30 itu Rp100.000. Alhamdulillah ini sudah jauh lebih baik, jauh lebih meningkat. Saya optimis kita sudah di angka 70 sampai dengan 75% untuk penggunaan masker dari masyarakat Kota Malang. Simon Alfredo melaporkan. Sementara TNI, Polri, dan pemerintah daerah Kota Batu juga menggelar operasi justisi untuk meningkatkan disiplin protokol kesehatan, terutama menggunakan masker. Operasi ini digerakkan secara serentak di sejumlah daerah di Indonesia, dengan tujuan menekan angka penyebaran COVID-19 di seluruh Indonesia. Petugas gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan bersama BPBD Kota Batu melakukan operasi justisi di Jalan Trunojoyo, Kota Batu. Untuk memastikan apakah ada pelanggar protokol kesehatan, setiap kendaraan maupun pengendara, baik yang keluar maupun masuk Kota Batu diperiksa penumpangnya. Dari hasil razia justisi, petugas masih banyak menemukan warga masyarakat yang melanggar protokol kesehatan, yakni tidak memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Petugas pun tak segan-segan memberi hukuman sosial terhadap pelanggar protokol kesehatan. Adapun sanksi sosial yang diberikan petugas kepada warga yang tidak memakai masker, yaitu push up dan menghafal Pancasila. Tidak hanya itu, bahkan sanksi sosial dengan pengeras suara juga diberikan beberapa pelanggar protokol kesehatan. Kapolres Batu menjelaskan kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan. Selain itu, penindakan tersebut mengacu pada peraturan Gubernur dan Perwali tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19. Untuk pelaksanaan operasi justisi ini, sesuai rencana akan dilakukan mulai hari ini
dan dilakukan secara humanis dan persuasif. Selain itu juga ada ketegasan bagi masyarakat dan seluruh masyarakat dihimbau untuk memahami ketegasan yang dilakukan petugas agar kasus COVID-19 di Kota Batu ini tidak semakin meningkat. Nanti kita akan laksanakan operasi justisi dengan sidang di tempat. Kami rencanakan seminggu 2 kali dalam waktu yang random, tempat juga random, ya, sehingga nantinya secara penegakan hukum bisa betul-betul efektif, bisa betul-betul meningkatkan kesadaran masyarakat untuk beraktivitas keluar rumah selalu menggunakan masker. Ya, tentunya dalam penegakan disiplin protokol kesehatan operasi justisi ini tetap leading sektornya adalah Satpol PP, rekan-rekan dari Satpol PP, dari Pemkot, kami dari TNI Polri backup penegakan hukumnya. Kemudian untuk sanksinya tentunya nantinya akan ada sanksi denda yang yang sudah diatur di peraturan wali kota. Kemudian juga ada peraturan gubernur nomor 2 tahun 2020, peraturan wali kota nomor 78. Begitu ada yang kedapatan tidak pakai masker, langsung kita tindak, langsung kita sidang di tempat, langsung bayar denda di tempat. Yanto Yancung melaporkan. Masih belum ada perbaikan jalan Jambuwer sampai dengan Dusun Precet, Wagir mengalami kerusakan parah. Kondisi jalan dikeluhkan dan mengganggu aktivitas. Banyak pihak berharap sebelum penghujan jalan ada perbaikan, sehingga kerusakan jalan tidak bertambah parah. Beginilah pemandangan di Jalan Jambuwer Ngajum sampai dengan Dusun Precet, Wagir. Sepanjang lebih dari 2 km mengalami kerusakan parah sehingga mengganggu pengguna jalan. Jalan penghubung Ngajum dan Wagir ini sudah cukup lama rusak dan belum ada perbaikan. Kondisi jalan bergelombang akibat aspal hilang dan berlubang, belum lagi menjelang penghujan, kerusakan jalan bisa semakin parah atau jalan akan hancur. Jalan yang tidak pernah sepi dari aktivitas truk besar dan berat ini semakin sulit dilintasi kendaraan roda 2 karena berlubang dalam dan licin, karena banyak bebatuan berserakan. Menurut salah seorang warga setempat menjelaskan, kondisi jalan sudah mengganggu pengguna, terutama ketika beraktivitas melintasi jalan tersebut. Karena harus ekstra berhati-hati, terutama ketika membawa beban di sepeda motor. Di lokasi terlihat cukup banyak truk besar dan berat melintas, sehingga mempercepat kerusakan jalan semakin parah, terlebih pada saat musim penghujan. Lubang jalan akan semakin lebar dan dalam. Banyak pihak berharap jalan segera ada perbaikan untuk kelancaran dan keamanan pengguna jalan. Pak, ini sudah sejak kapan Pak jalan rusaknya Pak? Lama, rusaknya lama. Berapa tahun? 1 tahun ya ada. Menghubungkan mana ke mana? Mau jalur ini Ya, ke Panjen, jalur besar ini. Ngajum ke Panjen ya. Ya. Sebelah sana Pak? Sebelah sana Wagir, Oh, Wagir. jalur Grandpil. Oh, Grandpil Pak. Terutama yang merusak ini kira-kira ya motor Besar-besar Pak ya. Itu ya. Pak, itu setiap hari ramai Pak yang melintas? Oh ya rame. Mulai jam berapa sampai jam berapa sih Pak? Ya per hari-hari rame. Ramai Pak ya? Ya. Sampai malam? Truk nih, Ya. truk poso, Ya. susu. Ya, Ya hari 3 kali. ya, ya. Lalu pokoknya truk besar-besar gini yang. Truk Akhirnya jalannya seperti ini Pak ya? Ya rusak. Harapannya ya minta dibenahi. Perbaiki Tapi Pak. nggak ada respon. Jadi harapannya tetap ada perbaikan Pak. Apalagi sebentar lagi kan musim penghujan Pak ya? Oh, masih menghujan tambah. Kerusakannya bisa lebih. Rusak tambah. Pak, kerusakannya kira-kira berapa kilo Pak? 3 kilo ya ada. 3 kiloan Pak ya? Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Melewati masa puncak panen raya jeruk, harga jeruk di tingkat petani di kawasan sentra penghasil jeruk Dau mengalami kenaikan. Diperkirakan harga jeruk akan kembali naik menjelang berakhirnya masa panen raya. Melewati masa puncak panen raya, harga jeruk manis di tingkat petani mengalami kenaikan yang berarti. Pada masa puncak panen raya, harga sempat turun dan berada di kisaran Rp5.000 per kilogram, dan saat ini naik dan berada di kisaran Rp6.500 per kilogram di tingkat petani. Musim kemarau berdampak dan berpengaruh pada kondisi tanaman, kualitas dan volume hasil panen.
Pada musim kemarau, para petani harus mengeluarkan biaya tambahan untuk proses penyiraman. Tidak hanya itu, kawasan yang menjadi wisata petik jeruk ini sudah mulai ramai aktivitas petik jeruk. Hanya saja fasilitas jalan yang harus mendapatkan perhatian karena kondisi kurang mendukung pengembangan wisata petik jeruk. Menurut salah seorang petani setempat menjelaskan, untuk kualitas rasa pada musim kemarau jauh lebih baik, sementara untuk volume panen mengalami penurunan akibat rontok maupun berkurang berat jeruk. Di lokasi terlihat di sisi kiri dan kanan jalan sudah banyak jeruk yang dipanen dan sisanya masih menunggu dipanen. Diperkirakan dalam beberapa bulan ke depan menjelang berakhirnya panen raya dan stok jeruk semakin terbatas, maka harga jeruk akan mencapai puncaknya. Gimana untuk harga jeruk saat ini, Pak? Ya itu Berapa? 6.500 dari petani. Dari petani, Pak, ya. BS itu kalau yang AP-AP itu supermarketan itu Ya, turut 8.000 8.000. dari petani Sejak kapan naik, Pak? sejak hari Minggu lalu. Kenapa, Pak? Kok bisa naik, kan ini masih masa panen raya ini? Mau habis menan. Oh, sudah mau habis, Pak, ya? Iya. Tinggal berapa lama lagi kira-kira habisnya panen? Kira-kira 2 bulan habis menan. Ke depan sudah habis, Pak, ya? Iya. Pak, pengaruh musim kemarau gimana terhadap jeruknya, Pak? Aduh, airnya kurang air. Iya, akhirnya tanamannya kayak apa? Ya airnya itu digilir sama teman itu. Oh iya. Jadi ke jeruknya gimana rasanya, Pak, kalau kurang air? Tambah manis. Tambah manis, Pak, ya? Manis ya. Tapi bobotnya kurang, tapi rasanya tambah manis. Oh, tapi bobotnya jadi kurang, Pak, ya? Iya. Berarti volume hasil panen juga kurang kalau bobotnya kurang, Pak, ya? Iya. Oh, gitu. Pak, perkiraan harga jeruk bisa semakin naik kapan, Pak, kira-kira? Bulan 10 tambah tinggi. Oh, pas menjelang akhir. Bisa 10.000 dari petani. Oh, 10.000, Pak. Bulan 10 Iya. sebulan. Pernah paling tinggi berapa, Pak, harga jeruk? Pokok jeruk manis Pak itu 10.000. 10.000, Pak, ya? Tinggi. Paling tingginya, ya? Paling tinggi. Dari Oke. petani itu. Dari petani, Pak, ya? Iya. Yuan Hikmawan melaporkan. Pemerintah Kota Batu melakukan detail engineering desain atau DED pembangunan pasar besar Kota Batu. Kepada perwakilan pedagang besar Kota Batu, desain pasar dibuat modern dengan desain yang cukup unik dan megah. Pasar dibuat 3 lantai dengan pembagian los dan kios sesuai dengan jenis pedagang. Meski sudah bagus, namun DED pasar besar bisa berubah sesuai dengan usulan kebutuhan pedagang. Pemerintah Kota Batu memenuhi janjinya untuk mempercepat proses pembangunan pasar besar Kota Batu. Pemerintah Kota Batu memenuhi janjinya untuk mempercepat proses pembangunan pasar besar Kota Batu. Pemkot mulai melakukan sosialisasi DED atau Detail Engineering Design pembangunan pasar besar Kota Batu kepada perwakilan pedagang pasar besar Kota Batu. Sosialisasi yang dilakukan di Geraha Pancasila Balai Kota Mongtani Pemkot Batu ini mengundang seluruh stakeholder, mulai dari Forkopimda, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko, Wakil Wali Kota, DPRD Kota Batu, Kapolres, Dandim, serta perwakilan HPP atau Himpunan Pedagang Pasar Besar Kota Batu, konsultan pembangunan, pelaksana proyek, serta sejumlah kepala SOPD Pemkot Batu. Sosialisasi DED dilakukan Dinas Perdagangan Cipta Karya didampingi oleh konsultan. Dalam paparannya, Sekretaris Dinas Kawasan Perumahan dan Pertanahan Pemkot Batu Bangun Yulianto dan Kuspiadi, konsultan dari PT Sarana Bukti Prakar Saripta Semarang, menjelaskan bahwa pasar Kota Batu akan dibangun dengan konsep pasar green building, yakni pasar yang ramah lingkungan. Desain pasar dibuat modern dengan desain yang cukup unik dan megah. Pasar dibuat 3 lantai dengan pembagian los sesuai dengan jenis dagangan. Meski sudah bagus, namun DED pasar besar bisa berubah sesuai dengan usulan kebutuhan pedagang. Meski sudah didesain dengan bagus dan megah, namun sejumlah pedagang masih menanyakan kelayakan pasar, kenyamanan dan sejumlah detail kios dan los pedagang yang dinilai masih belum sesuai dengan kebutuhan pedagang. Seluruh pedagang berharap tak hanya mewah dan megah bangunannya, namun juga kesejahteraan, nilai kearifan lokal, dan tradisionalitas tetap dipertahankan. Wali Kota Batu mengatakan pertemuan ini sangat baik karena semua terbuka agar semua bisa sama-sama baik.
Dewanti mengatakan bahwa permasalahan yang mengemuka dalam sosialisasi ini adalah soal luas kios dan los yang dinilai terlalu sempit. Tetapi sebetulnya luasan tersebut masih berdasar pada klaster, begitu juga dengan jumlah register, serta desain tampilan luar yang dinilai terlalu megah seperti tempat wisata. Untuk itu Dewanti meminta agar 2 desain yang belum disosialisasikan ke pedagang untuk disosialisasikan agar pedagang turut memberi masukan terkait desain pasar. Rencananya sosialisasi tentang pembangunan pasar ini akan terus berlanjut untuk mendapat desain dan komposisi yang pas bagi semua pihak, baik pemerintah Kota Batu, pedagang, dan masyarakat Kota Batu. Setelah sosialisasi DED pertama ke pedagang pasar, ada masukan, ada hal-hal yang masih perlu disinkronkan, itu kami sangat terbuka, dan kemudian konsultan pun sangat terbuka untuk bisa melakukan itu agar supaya bisa sama-sama semua menjadi baiklah. Jadi baik yang akan menempati maupun yang akan bangun sama-sama akhirnya punya jalan keluar yang terbaik. Gitu. Jadi tadi sepertinya yang saya tangkap yang banyak dipermasalahkan itu dari segi luas. Dan sebetulnya luas itu hanyalah klaster yang diberikan oleh konsultan. Bahwa ada yang 22 kali 2, 2 kali 3. Nah, kemudian nanti untuk pedagang, mereka ini punya surat berapa? 2 atau 3 ya, akhirnya itu ditambahi. Kalau yang 2 kali 2 jadi bisa 2 kali 4 atau 4 kali 4, itu tergantung suratnya ya. Dan jumlah register itu jumlah suratnya, bukan hanya jumlah pedagang. Jadi itu akhirnya bisa, saya rasa bisa diakomodir. Ya. Yanto Yanjung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Mangraya. Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko, menghadiri penyaluran bantuan sosial dari Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja yang sudah didaftarkan oleh perusahaannya. Bertempat di salah satu tempat wisata di Kota Batu, BPJS menyalurkan bantuan paket sembako kepada tenaga kerja secara simbolis. Sedikitnya 1.400 paket sembako disalurkan kepada pekerja di salah satu perusahaan wisata di Kota Batu. Sementara Wali Kota Batu mengapresiasi apa yang dilakukan BPJS dan perusahaan, meskipun pendapatan dalam kategori minim, akan tetapi masih mau peduli dengan para pekerjanya, dengan mendaftarkan pekerja pada BPJS Ketenagakerjaan. Saya sangat mengucapkan terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan yang telah memberikan bantuan kepada karyawan di Kota Batu. Nah, ini yang dipilih adalah satu perusahaan yang sangat disiplin dan taat membayar BPJS Ketenagakerjaannya. Ini mudah-mudahan bisa menjadikan perusahaan-perusahaan lain itu juga mengikuti jejak Jatim Group agar supaya bisa melindungi karyawannya dengan baik. Ya. Bantuan sosial berupa paket sembako dari BPJS yang disalurkan kepada pekerja perusahaan ini merupakan hasil keaktifan perusahaan dalam mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. Kepala Biro BPJS menjelaskan sejauh ini untuk di Kota Batu ada 700 lebih perusahaan, namun yang mendaftar dan mengikuti BPJS belum sepenuhnya. Sehingga penyaluran paket sembako ini merupakan pilot project untuk dijadikan contoh perusahaan lainnya. Diharapkan bantuan paket sembako dari BPJS kepada pekerja yang sudah terdaftar bisa bermanfaat bagi pekerja yang menerimanya. Yang harapan kami mudah-mudahan karyawan Jatim Group dapat dengan bantuan pangan ini dapat sama-sama menghadapi pandemi COVID-19. Ini juga bentuk penghargaan kami kepada Jatim Group yang hingga saat ini sangat tertib membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan. Tentunya ini bisa menjadi contoh ya bagi perusahaan yang lain di seluruh Jawa Timur agar mendaftarkan seluruh pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, karena kita tahu di dalam kita bekerja kita selalu menghadapi risiko-risiko sosial dan ekonomi, baik itu kecelakaan, kematian, hari tua, dan pensiun. Yanto Yanjung melaporkan.
Melestarikan topeng Malangan agar tidak hilang ditelan masa, seorang seniman di Kota Malang membuat miniatur topeng Malangan berbahan coklat. Miniatur topeng coklat ini banyak diminati masyarakat. Berbagai cara dilakukan dalam mencintai sekaligus melestarikan topeng Malangan yang merupakan salah satu budaya yang menjadi ciri khas Kota Malang. Di Kota Malang, salah seorang seniman topeng memperkenalkan sekaligus melestarikan topeng Malangan melalui coklat. Dengan menggunakan bahan dari coklat, seniman topeng di Pasar Seni Bareng Kota Malang ini membuat berbagai jenis topeng Malangan. Selain membuat, dirinya juga mengajarkan cara membuat topeng Malangan berbahan coklat kepada warga pengunjung Pasar Seni Bareng. Joko Randy, salah satu seniman topeng di Pasar Seni Bareng Kota Malang, mengatakan, selain membuat miniatur topeng Malangan, ia juga memberikan pelatihan kepada warga yang berkunjung ke Pasar Seni Bareng dan berniat membuat topeng berbahan coklat. Ia berharap dengan ilmu yang ditularkan kepada masyarakat ini, nantinya dapat melestarikan salah satu budaya Malangan, yakni topeng, agar tidak hilang ditelan masa. Sementara selain membuat miniatur topeng Malangan, Joko Randy juga membuat berbagai miniatur seperti candi, Tugu Kota Malang, dan berbagai jenis miniatur bertemakan budaya yang berbahan coklat. Materi pembelajaran hari ini kita membuat coklat berkarakter topeng, membatik bermotif topeng, cara membuat cetakan sampai membuat topeng dan mewarnai topeng. Kenapa kok kepada guru-guru, alasannya apa? Selain tadi mengisi waktu. Jadi kita mencoba untuk seni tradisi, seni budaya tradisi. Kita mencoba ke semua lini, baik dari anak-anak, semua lini, yang mana tujuannya memang yang tidak tahu akan bisa kita kasih tahu. Yang lupa mungkin mau kita ingatkan lewat cara masing-masing. Misal ibu-ibu tentang makanan, suka makanan, kita coba kenalkan lewat makanan. Yang suka membatik kita lewatkan. Yang pasti tujuannya untuk mengenalkan seni tradisi. Simon Alfredo melaporkan.